Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftera dari kelas 11 Farmasi absen 9 akan mempresentasikan mapel farmakologi mengenai cara pemberian obat yang didampingi oleh Bapak Teguh Setiawan selaku guru mapel. Cara pemberian obat terbagi menjadi dua berdasarkan efek yang diinginkan, yaitu satu, secara sistemik atau seluruh tubuh terdiri atas oral, oral mukosal, implan, parenteral, transdermal, rektal. Sedangkan secara lokal atau setempat, kulit, inhalasi, mukosa mata dan telinga, dan intravaginal. Secara efek sistemik, satu, oral, pemberiannya melalui mulut. Keuntungan cara pemberian oral, mudah, ekonomis, tidak perlu steril. Kerugian cara pemberian oral, rasa obat yang tidak enak, mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, dapat menimbulkan iritasi lambung atau usus. Pasien yang menggunakan obat harus dalam kondisi sadar. Obat mengalami first pass effect. Absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan. 2. Oral mukosal. A. Sublingual. Obat diletakkan di bawah lidah sehingga tidak dinonaktifkan karena tidak melewati hati. Peredaran zat aktif yang dilepaskan dari selaput di bawah lidah langsung ke peredaran darah sehingga efek yang dicapai lebih cepat. Obat dengan cara pemberian sublingual juga hanya terbatas untuk obat yang bersifat lipofil. Bentuknya tablet kecil atau semprotan, contohnya tablet isosobrit dinitrat. B. Bukal. Obat diletakkan di antara pipi dan gusi. Obat langsung masuk ke peredaran darah melalui mukosa mulut. Keuntungan cara pemberian oral mukosal mudah, tidak perlu steril, efek cepat. Kerugian oral mukosa, rasa obat harus enak, dapat mengiritasi mulut, pasien harus sadar, hanya untuk obat yang bersifat lipofil. 3. Implan. Pemberian obat dalam bentuk pelet steril dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus trokar dan digunakan untuk efek yang lama. 4. Parenteral. Pemberian obat secara parenteral dilakukan di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. Suntikan atau injeksi digunakan untuk memberikan efek dengan cepat. Berikut merupakan jenis-jenis suntikan. 1. Subkukutan atau hipodermal. Penyuntikan dilakukan di bawah kulit. 2. Intramuskular IM, penyuntikan ke dalam jaringan otot. 3. Intravena IV, penyuntikan ke dalam pembuluh darah. 4. Intraarteri IA, penyuntikan ke dalam pembuluh nadi. 5. Intrakutan IC, penyuntikan ke dalam kulit. 6. Intralumbal, penyuntikan ke dalam ruas tulang belakang. 7. Intraperitoneal, penyuntikan ke dalam selaput rongga perut. 8. Intrakardial, penyuntikan ke dalam jantung. 9. Intrapleural, penyuntikan ke dalam rongga pleura. 10. Intraartikuler, penyuntikan ke dalam celah-celah sendi. Keuntungan, absorpsi cepat, dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar, dapat dilakukan untuk dosis yang sangat kecil. Kerugian, tidak praktis, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat menimbulkan iritasi pada tempat penyuntikan. Obat harus steril, tidak nyaman, dan dapat timbul rasa nyeri pada area penyuntikan. 5. Rektal. Pemberian obat melalui rektal atau dubur. Keuntungan, obat cepat diserap, dapat mengurangi FPE hingga kurang lebih 50%. Pasien tidak harus sadar. Kerugian, cara penggunaan tidak nyaman, hanya untuk obat lipofil, perlu kondisi khusus untuk penyimpanan obat. 6. Transdermal, melalui permukaan kulit berupa plester. Keuntungan, obat dapat menembus kulit secara kontinu, dapat langsung masuk ke pembuluh darah, tidak perlu prosedur steril. Kerugian, hanya efektif untuk obat lipofil, dapat terjadi iritasi lokal. Secara efek lokal, 1. Kulit atau perkutan. Obat diberikan dengan dioleskan pada permukaan kulit. Bentuk obat sediaan salep, krim bedak. 2. Inhalasi. Obat disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut, dan penyerapan dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernapasan.
3. Mukosa mata dan telinga. Obat ini diberikan melalui mukosa mata atau telinga. Bentuknya obat tetes atau salep. Obat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. 4. Intravaginal. Obat diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina. Biasanya berupa obat antifungi dan pencegah kehamilan. 5. Intranasal. Obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan mukosa hidung yang membengkak. Contoh Otrivin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.